Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Di sini saya akan sedikit membahas yang mungkin sebuah istilah yang sebenarnya teman-teman gamer terutama ya pada tahu, tapi mungkin beberapa gamer juga ada yang nggak tahu gitu. Istilah ini tuh apa maksudnya? Yaitu phishing, teman-teman. Phishing tuh apa sih? Ya memang secara bahasa gitu ya, secara bahasa Inggris, phishing itu adalah singkatan dari vertical sync. Nah, fitur ini itu sangat berfungsi sekali teman-teman bagi teman-teman yang memiliki mungkin powerful graphic card gitu ya, VGA yang benar-benar powerful sekali, tapi teman-teman memiliki monitor yang refresh rate-nya mungkin cuma 60 atau mentok-mentok mungkin 75 dan lain sebagainya gitu. Jadi, fitur phishing ini secara singkatnya adalah mensinkronkan gitu ya teman-teman frame rate yang dikeluarkan oleh GPU kepada monitor teman-teman. Nah, seperti contohnya di website ini ya, saya menggunakan website phishingtester.com ini. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat bahwa ini saya, ya, FPS saya di sini itu konstan di sekitar 59,79 FPS gitu ya teman-teman. Karena mengapa? Karena monitor saya memang memiliki refresh rate yaitu sebesar ini teman-teman, 59,79 Hz gitu, seperti itu teman-teman. Nah, jadi disinilah sebenarnya fungsinya dari phishing gitu teman-teman. Nah, lalu kalau misalnya frame rate-nya justru malah dibatasi, justru malah rugi dong. Sebenarnya tidak juga teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan fitur phishing ini, teman-teman akan dihindari dari masalah screen tearing. Mungkin teman-teman tahu lah kalau misalnya beberapa teman-teman mungkin ada yang melihat kalau misalnya teman-teman lagi main game atau ngelihat video di YouTube ya yang geraknya cepat sekali, pasti akan melihat seperti ini teman-teman. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah memiliki gambar GIF ya teman-teman, saya ambil dari internet. Nah, seperti ini teman-teman. Saya akan full screenkan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat dari ini ya, gambar yang pusing ini ya, bergerak cepat sekali gitu ya. Nah, di bagian garis-garis ini ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman perhatikan gitu ya, di bagian atas atau tengah atau bawah, kalau misalnya pergerakan si hitam-hitam atau putihnya ini terdapat patah gitu ya teman-teman, kayak tidak ini ya, kayak gimana ya, ini hitam dan putih gitu ya, misalnya di bawah sini. Malah justru ini kayak gini gitu teman-teman, malah jadi kayak geraknya tuh patah kayak gitu. Nah, itu artinya teman-teman memiliki graphic card yang sebenarnya mengeluarkan FPS yang tidak sinkron dengan refresh rate dari monitor teman-teman. Nah, itulah fungsinya phishing teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman ada phishing, maka screen tearing yang tadi saya sudah jelaskan yang kayak gitu, yang tadi ya, yang patah kayak gitu, tidak akan terjadi teman-teman. Itulah mengapa phishing itu sebenarnya sangat dibutuhkan teman-teman. Dan untuk jarak patahannya itu sebenarnya tergantung dari seberapa besar sebenarnya gambar yang dikeluarkan oleh graphic card atau VGA tersebut terhadap phishingnya, misalnya terhadap monitornya, mohon maaf misalnya, gitu ya teman-teman. Misalnya di graphic card teman-teman misalnya keluarnya adalah 120 FPS. Tapi monitor teman-teman hanya 60 Hz gitu ya, atau 60 FPS gitu bisa keluarnya. Jadi mungkin bisa saja patahnya itu bisa sampai setengahnya gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi kurang lebih memang kalkulasinya seperti itulah teman-teman. Jadi di sini sebenarnya phishing itu sangat dibutuhkan sekali gitu teman-teman. Nah, ini contohnya nih, saya tadi sudah mengeluarkan sebenarnya sedikit phishing yang sampai sampai banget gitu ya, sampai tinggi sekali karena gambar yang tadi ya teman-teman, makanya tadi phishingnya agak not good gitu, seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman tadi tidak dinyalakan phishingnya dan memang memiliki masalah yang patah tadi, maka gambarnya akan kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mengalami kayak gini ya, patah yang kayak tadi, yang tadi saya sudah jelaskan seperti itu ya teman-teman, itu artinya teman-teman memang membutuhkan phishing, atau bisa dibilang graphic card teman-teman tuh terlalu powerful untuk monitor teman-teman, bisa dibilang seperti itu ya teman-teman. Jadi makanya kenapa phishing di sini memang harus diaktifkan gitu ya. Aduh, ini mohon maaf ya, ini bajunya patah-patah karena saya tidak menggunakan grayscale ini ya teman-teman, dan ini baju saya putih gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi memang phishing itu sebenarnya bisa saja dibutuhkan dan tidak. Biasanya phishing itu dibutuhkan kalau memang misalnya grafik card teman-teman itu sangat powerful, tapi monitor teman-teman misalnya ya cuma 60 Hz, atau bahkan kayak saya cuma 59,79 dan lain sebagainya, maka phishing itu sangat dibutuhkan teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin bermain game yang benar-benar membutuhkan FPS tinggi gitu ya, sehingga phishingnya nggak usah harus diaktifkan gitu ya, maka teman-teman memang bisa menonaktifkan phishing. Misalnya teman-teman bermain CSGO atau bermain game-game yang benar-benar kompetitif gitu ya, yang membutuhkan refresh rate tinggi, memang phishing terkadang harus dimatikan gitu teman-teman. Tapi sebenarnya intinya seperti ini sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menonaktifkan phishing gitu ya di sebuah game gitu ya, dan kebetulan monitor teman-teman itu 60 Hz doang gitu ya, sebenarnya teman-teman mau phishingnya dinonaktifkan, tetap saja teman-teman akan melihatnya itu sebagai 60 fps.
karena kembali lagi kepada monitor dari teman-teman seperti itu. Jadi sebenarnya mau FPS-nya di atas 60 kalau misalnya monitor teman-teman cuma 60 Hz ya percuma juga sebenarnya kelihatannya. Justru malah akan timbul screen tearing yang tadi yang saya sudah jelaskan di gambar ini gitu. Seperti itu teman-teman. Tapi memang sih sebenarnya untuk graphic card yang benar-benar powerful, screen tearing ini bakal terjadi kalau misalnya VSync-nya tidak diaktifkan gitu ya. Seperti contohnya teman-teman menggunakan Nvidia atau menggunakan AMD gitu ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan Intel HD misalnya ya, atau menggunakan Radeon Vega, itu biasanya screen tearing kayak gini nggak akan terjadi teman-teman. Karena low profile graphic card itu nggak segitunya powerful banget lah ya, mungkin teman-teman juga paham gitu ya. Seperti itu. Nah, bagi Nvidia ya khusus gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mengalami screen tearing seperti ini ketika menjalankan video seperti ini ya, di YouTube juga banyak kok teman-teman testing untuk kayak gini. Kalau misalnya mengalami garis yang patah seperti ini ya teman-teman, maka teman-teman cukup saja jika teman-teman pengguna Nvidia gitu ya, menuju ke Nvidia Control Panel. Nah, silahkan teman-teman buka saja Nvidia Control Panel. Di sini saya akan coba untuk menjelaskannya ya bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Teman-teman cukup ke Nvidia Control Panel, lalu teman-teman ke Manage 3D Settings, dan di sini silahkan teman-teman untuk scroll ke bawah ke bagian Vertical Sync di sebelah sini ya. Dan teman-teman silahkan on-kan saja. Nah, itu settingannya bagaimana mau on, adaptif, atau fast itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan teman-teman gitu ya. Kalau saya di sini menggunakan 3D Application Settings, jadi memang gimana dari si programnya tersebut gitu ya, untuk fitur VSync-nya ini bagaimana gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan on berarti always on, selalu gitu ya, mau dimanapun dan kapanpun itu selalu on gitu ya. Kalau misalnya adaptif berarti ini disesuaikan gitu ya, bisa dibilang disesuaikan dari si game ini refresh rate-nya setinggi apa nih, oh berarti VSync-nya harus lebih tinggi atau bagaimana. Kalau fast berarti di sini VSync-nya kurang lebih bisa mengsingkan kalau misalnya si FPS-nya nggak begitu terlalu tinggi gitu. Tapi kalau misalnya udah terlalu tinggi banget gitu ya, sampai 200 sampai 1000 FPS bahkan, nah mungkin fitur fast ini VSync-nya nggak akan berjalan seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk penjelasan kali ini mengenai VSync gitu ya. Jadi intinya VSync ini adalah mensinkronkan antara apa yang dikeluarkan oleh VGA gitu ya, misalnya gameplaynya ya teman-teman, dengan monitor yang dimiliki oleh teman-teman seperti itu. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini agar bisa berkembang. Oke, saya Nanda Pradika. See you next time.